Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri wad dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, apa kabar semua para thalabah ilmu fardhu ain dan tentunya bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita telah dipertemukan di dalam sebuah keadaan yang masih dalam sehat. Dan tentunya kita berharap agar kita selalu diberikan keimanan dan ketakwaan di dalam beribadah kepada Allah. Salawat dan salam marilah terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca ini kita akan selalu dipayungi oleh rahmat dengan selalu, dan mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah nanti diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengaturkan dulu dan sedikit mengucapkan dalam rangka kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas apa yang selama ini telah kita lakukan, baik zahir maupun batin. Ada hilaf dan salah, mudah-mudahan kita akan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya adalah bagi para thalabah ilmu fardhu ain dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah Ramadan ini kita dapat menjalankannya dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan. Di dalam menghadapi ataupun menjalankan puasa di dalam bulan Ramadan ini tentunya kita mesti juga dengan ilmu. Maka dari itu sedikit perkara yang ingin kita bahas dan ingin kita ketahui di dalam puasa Ramadan atau puasa ini, maka sedikit ingin saya sampaikan dari mulai awal bahwa puasa itu sendiri dari sisi bahasa yaitu memiliki arti yaitu menahan. Puasa itu menahan. Nah, jadi dalam istilah syara maka dia menjadi menahan diri dari suatu perkara yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Jadi dasar wajib puasa sudah jelas, yang sudah sering kita ketahui di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, hikmah puasa itu antara lain adalah untuk menahan hawa nafsu, mengurangi syahwat, memberikan pelajaran bagi orang yang berada atau orang kaya untuk merasakan lapar sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang dan
kepedulian kepada fakir miskin, serta menjaga dari maksiat. Nah, itulah ikhtisar pertama yang sedikit mesti kita ketahui. Nah, adapun syarat sah puasa itu yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga bersih dari haid dan nifas, yang keempat mengetahui waktu diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, jadi untuk sebagai sahnya kita berpuasa, mesti kita mengetahui 4 perkara ini. Jadi pertama Islam berarti tidak sahlah puasa bagi orang-orang yang non-muslim atau orang kafir. Orang yang disebut kedua berakal berarti orang gila, walaupun sebentar, maka dia tidak bisa diwajibkan. Karena pada saat dia gila itu ataupun kumat ataupun ini berarti dia sudah dalam keadaan tidak bisa berpuasa. Nah, terus bersih dari haid dan nifas berarti perempuan yang sedang haid atau nifas ya itu diharamkan pada waktu itu dia berpuasa. Ya. Dan yang keempat mengetahui waktu diperbolehkan berpuasa, yaitu seperti hari mengetahui hari yang seperti hari raya atau hari tasyrik. Nah, berarti itu adalah hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi yang dibolehkannya maka itu selain itu. Nah, adapun perempuan yang terputus haid atau nifas sebelum fajar, maka puasanya tetap sah dengan syarat telah niat. Jadi apabila malam harinya itu dia masih haid dan begitu dia ingin berpuasa keesokan harinya dan dia sudah bersih, ya, nah maka dia dianggap sah, ya, sekalipun belum mandinya sampai pagi. Nah, jadi paginya umpama dia belum mandi tapi udah bersih umpamanya pada saat sahur, nah itu udah bisa berpuasa. Nah, terus syarat wajib puasa ya, tadi syarat sahnya. Nah, terus syarat wajib berarti wajibnya orang yang berpuasa itu satu adalah Islam. Nah, jadi puasa tidak wajib bagi orang-orang kafir, ya. Dalam hukum dunia, ya. Namun di akhirat mereka akan tetap diazab karena kekafirannya. Adapun orang murtad maka wajib baginya mengqadha apabila kembali masuk Islam. Yang selanjutnya adalah mukallaf balik dan berakal. Jadi anak yang belum balik atau belum berakal tidak wajib berpuasa. Namun orang tua wajib memerintahkan putra-putrinya untuk berpuasa sejak umur 7 tahun dengan memukul sewajarnya jika meninggalkan puasa saat berumur 10 tahun. Nah, itu. Jadi mesti sudah kita berikan pelajaran-pelajaran kepada anak-anak kita supaya mereka nantinya bisa terbiasa melakukan puasa kalau mereka dewasa atau sudah balik. Selanjutnya adalah mampu mengerjakan puasa. Jadi orang yang mampu, jadi syarat puasa itu mesti mampu. Yang dimaksud mampu adalah bukan orang lansia, bukan orang sakit, ya. Jadi lansia yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh menurut medis wajib mengganti puasanya dengan membayar fidyah atau 1 mud atau sekitar 6,25 on makanan pokok beras untuk setiap hari. Dan yang selanjutnya adalah mukim. Nah, mukim ini tidak wajib bagi musafir. Nah, jadi orang-orang yang berpuasa itu mesti orang-orang yang mukim. Nah, berarti pada saat orang itu sedang melakukan perjalanan atau sebagai musafir, maka selama ia berpergian daripada 82 km itu jauhnya keluar dari batas kota sebelum fajar dan menetap di kota tujuan dan tidaklah lebih dari 4 hari. Nah, itu
bagi seorang yang musafir tadi itu tidak wajib dia berpuasa. Artinya boleh dia untuk tidak berpuasa. Nah, maka daripada syarat wajib puasa tadi, nah itulah yang menjadi ketentuan-ketentuannya. Dan setelah itu baru kita mesti mengetahui begitu kita ingin menjalankan ibadah puasa Ramadan tadi, kita mesti mengetahui juga rukun puasa. Yang pertama bagi orang yang berpuasa itu mesti berniat. Ya. Mesti berniat untuk puasa wajib maupun sunnah. Mulai terbenam daripada matahari hingga sebelum terbit fajar. Nah, itu artinya niat orang yang berpuasa mesti ada. Ya, jadi kalau tidak ada niat berarti dia tidak bisa disebut menjalankan puasa. Yaitu seperti berikut, bisa dalam bahasa Arab, bisa dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Arab umumnya yang kita ketahui, nawaitu sauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat mengerjakan puasa wajib di bulan Ramadan esok hari pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu artinya. Ya, lebih bagusnya niat itu dibawa setiap malamnya. Setiap malam di bulan Ramadan, karena niat rukun atau dilakukan di dalam hati, tanpa niat dalam hati maka puasanya sekali lagi tidak sah. Nah, adapun mengucapkan niat itu sendiri secara lisan itu hukumnya sunnah. Yang terpenting tadi wajibnya niat itu di dalam hati untuk berpuasa. Itu rukunnya. Yang kedua, perkara yang membatalkan puasa, ya, menghindari perkara yang membatalkan puasa. Kecuali jika lupa atau dipaksa karena kebodohan yang ditolerir oleh syariat. Itu jadi menghindari perkara yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu jangan sampai dikerjakan, ya, malah harus dihindari. Ya. Terkadang ada kasus-kasus tertentu bagi orang-orang yang tidak berpuasa itu sebab kebodohan, ya, karena mereka mungkin jauh dari petunjuk ulama atau tidak pernah mengerti tentang Islam atau baru masuk Islam. Nah, ini ada hal-hal yang mungkin bisa ditolerir, namun ini sangat kecil sekali kemungkinan. Terus setelah itu baru kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa itu yang pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke dalam tubuh seperti mulut. Nah, jadi kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang tembus ke dalam tubuh itu bisa membatalkan puasa. Ya, seperti mulut, hidung, telinga atau dua lubang kubul dan dubur dengan sengaja. Nah, gitu ya. Mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri. Namun jika dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui keharaman yang karena bodoh yang ditolerir ini atau karena dipaksa, maka puasanya tetap sah. Ya. Artinya dalam keadaan darurat itu bisa ditolerir. Yang kedua murtad, ya, ini bisa batal puasa orang-orang yang murtad. Ya, ini keluar dari Islam baik dengan niat hati, perkataan, perbuatan, walaupun dengan murtad itu walaupun sekejap saja. Nah, itu batal. Ketiga yang membatalkannya haid nifas dan melahirkan sekalipun sebentar. Terus yang keempat gila meskipun sebentar, apalagi lama, ya, sebentar aja sudah batal. Terus yang kelima adalah pingsan dan mabuk tidak disengaja sehari penuh. Jika masih ada kesadaran sekalipun sebentar puasanya tetap sah. Itu bagi orang yang pingsan atau mabuk, ya. Terus keenam bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharaman. Itu bisa membatalkan.
Ketujuh, mengeluarkan mani baik dengan tangan atau tangan istrinya, atau dengan berhayal atau dengan melihat. Jika dengan berhayal atau melihat itu dia tahu akan mengeluarkan mani, atau dengan tidur berdampingan, bersenang-senang atau bersedap-sedap bersama istrinya. Nah, jika mani keluar dengan salah satu sebab di atas, maka puasanya menjadi batal. Dan yang kedelapan adalah muntah dengan sengaja. Nah, jadi muntah kalau kita sengaja maka batal. Nah, itulah yang menjadi hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi mesti kita ketahui ya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu, akhirnya begitu ternyata puasa kita sudah batal, nah kita masih tetap melanjutkan puasa. Nah, adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa, yaitu dalam masalah suami istri, ya. Apabila seorang berhubungan dengan istrinya pada siang hari di dalam bulan Ramadan dengan sengaja tanpa paksa, dan dia mengetahui keharamannya, maka puasanya batal atau dia berdosa. Wajib menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib, dan wajib mengqadha puasanya, serta wajib membayar denda kafarat uzma, yaitu satu dengan membebaskan budak perempuan Islam. Yang kedua, jika tidak mampu wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, jika tidak mampu wajib memberi makan kepada 60 orang miskin masing-masing berupa 1 mud atau sekitar 6,5 ons ukuran berat beras dari makanan pokok. Yang keempat, denda ini wajib dikeluarkan bagi hanya laki-laki saja, karena dengan masuknya kelamin laki-laki sang wanita sudah menjadi batal puasa. Itu yang pertama tentang hal ehwal suami istri. Yang kedua tentang hukum menelan dahak. Nah, jika telah mencapai batas luar tenggorokan, maka haram adanya jadi menelan dan jadi membatalkan puasa. Nah, jika masih ada di batas dalam tenggorokan, boleh masuk dan tidak membatalkan puasa. Nah, jadi yang dimaksud dengan batas luar tenggorokan menurut beberapa imam, yaitu Imam Nawawi, yang utama adalah makhraj huruf H. Nah, berarti huruf H kira-kira di langit-langit kita itu. Dan di bawahnya adalah batas dalam. Sedangkan menurut sebagian ulama batas luar itu makhraj huruf Kh. Nah, dan di bawahnya adalah batas dalam. Nah, itu tentang menelan dahak. Terus menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan syariat. Pertama, ludah yang murni, artinya itu tidak tercampur dengan benda lain. Ya. Terus suci ludahnya ya. Ketiga, berasal dari sumber yaitu lidah dan dalam mulut, sehingga menelan ludah yang sudah berada pada bibir luar bisa membatalkan puasa. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang juga sering kita lakukan tanpa kita ketahui ya. Nah, adapun hukum masuknya air mandi ke dalam rongga tanpa sengaja. Nah, ini. Nah, jika mandi sebab mandi sunnah seperti mau sholat Jumat atau mandi wajib janabah, maka tidak membatalkan puasanya, kecuali jika sengaja dengan menyelam. Ya. Yang kedua, jika bukan mandi sunnah atau wajib seperti mandi untuk membersihkan badan, maka puasanya batal baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, yang kelima, hukum air kumur yang tertelan tanpa sengaja. Nah, jika berkumur untuk kesunahan dalam wudu tidak membatalkan puasa asal tidak terlalu dalam masuk air itu. Yang kedua, jika berkumur biasa untuk kesunahan maka puasanya batal. Ya, berkumur biasa bukan untuk kesunahan, maka puasanya batal secara mutlak. Nah, baik
terlalu dalam, mubalaghah ataupun tidak. Ya, nah itu. Terus yang keenam, muntah atau dalam mulut berdarah. Jadi orang yang muntah dalam atau dalam mulutnya itu berdarah wajib berkumur, ya. Wajib berkumur, membersihkan sehingga ke pangkal tenggorokannya, agar semua bagian mulutnya suci, karena darah itu najis, ya. Nah, apabila telah menelan ludah seperti ludah tanpa mensucikan mulutnya dari sisa muntah, maka puasanya menjadi batal. 7. Membatalkan puasa atau tidak niat. Jadi orang yang sengaja membatalkan puasanya dengan alasan syarak atau tidak berniat di malam hari, wajib menahan diri di siang hari dari perkara yang membatalkan puasa selayaknya orang berpuasa sampai maghrib, dan setelah Ramadan wajib mengqadha puasanya. Nah, ini ada lagi hal ihwal tentang qadha dan membayar denda. Kesatu, jika membatalkan puasa demi orang lain seperti perempuan mengandung, menyusui dan tidak puasa karena khawatir pada kesehatan anaknya, ini dia wajib qadha. A. Dan membayar denda. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan qadha puasa hingga datang Ramadan lagi tanpa uzur. Nah, ini untuk hal qadha mesti diakhirkan puasanya hingga datang bulan Ramadan lagi tanpa uzur. Yang seterusnya adalah wajib qadha tanpa denda tadi, yang dengan membayar denda. Nah, ini berlaku bagi orang yang tidak berniat puasanya di malam hari. Nah, ini dia wajib qadha tapi nggak perlu bayar denda. Yang kedua, orang yang membatalkan puasanya selain melalui dengan setubuh. Nah, ini wajib dia mengqadha tanpa denda. 3. Perempuan hamil atau menyusui yang tidak puasa karena khawatir pada kesehatan dirinya saja dan kesehatan dirinya dan anaknya. Nah, ini pun orang wajib qadha tanpa denda. Nah, terus wajib denda tanpa qadha, yaitu berlaku bagi orang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa. Ini lansia biasanya yang wajib denda. 2. Orang sakit yang tidak punya harapan sembuh, ia tidak mampu berpuasa. Nah, ini wajib membayar denda walaupun tidak dibayar atau tidak diqadha. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah tidak wajib qadha dan tidak wajib denda. Siapakah? Yaitu berlaku bagi orang yang kehilangan akal atau orang gila permanen atau tidak mengalami kesembuhan. Nah, ini dia tidak wajib qadha dan tidak wajib denda. Jadi yang dimaksud dengan denda di sini adalah, ingat, fidyah. Ingat ya, 1 on atau 6 on setengah bagi makanan pokok di daerah setempat, umpama beras dan untuk setiap harinya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang perkara-perkara. Masih ada ketinggalan sedikit ini. Ini hal-hal yang disunahkan di dalam berpuasa. Yang pertama adalah menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, ini menyegerakan. Kedua, sunnah makan sahur. Nah, ini sunnah. Berarti bagi yang nggak makan sahur jangan menjadikan alasan untuk tidak berpuasa, karena ini sunnah. Ketiga, mengakhirkan sahur dimulai dari tengah malam, itu sunnah. Yang keempat, berbuka dengan kurma dengan bilangan ganjil, atau tidak ada kurma dengan air zam-zam atau air putih, atau dengan makanan manis alami yang belum tersentuh dengan air atau apa yang dimasak, misalnya madu, kismis dan sejenisnya. Yang kelima adalah membaca doa saat berbuka puasa. Nah, itu. Puasa membaca doa di saat berbuka itu disunahkan. Nah, terus yang keenam, memberi makanan berbuka pada orang yang berpuasa. Nah, ini juga ya merupakan disunahkan.
Yang ketujuh, mandi janabat sebelum terbit fajar bagi orang junub di malam hari. Nah, sebelum azan, dia sudah mandi hadas besar dulu, nah itu disunahkan. Terus menekuni sholat tarawih dan witir. Terus selanjutnya adalah mandi di setiap malam di bulan Ramadan, itu disunahkan. Terus menekuni atau memperbanyak bacaan Al-Quran dan tadabbur. 11, memperbanyak amalan sunnah dan amal soleh. Selanjutnya adalah meninggalkan caci maki, yaitu disunahkan. 14, bersungguh-sungguh di ke-10 harinya, di 10 hari terakhir. Mesti bersungguh-sungguh menggapai 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan selanjutnya adalah yang dimakruhkan dalam puasa itu satu, mencicipi makanan, berbekam, makruh ya. 3, banyak tidur dan terlalu kenyang. Nah, ini maklum, banyak anak-anak yang ini, nah itu tidurnya banyak, nah, kerjanya kurang, nah sehingga menyebabkan ya menjadi kurang baik dalam dia berpuasa, makanya dimakruhkan. Nah, terus memperbanyak yang selanjutnya adalah meninggalkan caci maki. Nah, jadi jangan sampai kita suka mengumpat atau mencaci maki, tidak boleh. Terus selanjutnya 13, berusaha makanan dari yang halal. 14, bersungguh-sungguh, itu tadi ya, di 10 hari terakhir. Itu yang disunahkan. Nah, terus ada yang makruh. Ini sudah ya, makruh. Tadi yang makruh, sudah ya. Nah, itu yang membatalkan pahala puasa. Nah, ini tadi ini membatalkan puasa secara zahir tidak, tetapi ini pahala puasanya. 1, gibah atau suka gosip. 2, adu domba, itu juga bisa membatalkan. 3, berbohong. 4, memandang hal-hal yang haram ataupun halal namun dengan syahwat. Terus 5, sumpah palsu. Yang 6, berkata jorok atau melakukan perbuatan jelek. Nah, itu saja tentang hal ihwal atau ikhtisar tentang puasa Ramadan. Mudah-mudahan di dalam kita berpuasa Ramadan ini dilandasi dengan pengetahuan dan ilmu, syarat dan rukun yang membatalkan makruh dan sunat yang disunahkan dalam berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa itu dengan baik. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah dan selalu diberikan kekuatan iman dan Islam dalam menjalankan ibadah puasa ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.